Amerika panas kembali. Ya, Donald Trump mengatakan orang-orang Islam ini adalah sampah. Sampah apa namanya tadi? Garbage. Sampai dia bilang, bukan gue yang ngomong lu yang ngomong. Bilang tadi ya, gitu. Garbage Pak, benar. Kocak juga tadi ya. Iya, memang boleh dikatakan hellhole, jadi lubang neraka. Internet itu yang membongkar apa ya, kebiadabannya orang-orang Islam ini sendiri terlalu agresif. Ya, keeran. Dia pikir Allah akan membela, nggak taunya Allahnya ada di jambannya Nabi 26. Repot kan kalau Allah sudah di jamnya 26, tiap hari saya berak keluarnya Allah, saudara. Anda boleh percaya, boleh Anda, saya berak tiap hari keluarnya Allah. Ya kan? Beneran ya. Dan masuk nih suara komandan. Oh, suara komandan, ya. Masuk suara komandan. Oh, oke, suara komandan masuk. Itulah kesimpulan saya ya. Kemampuan kita mempelajari fenomena. Pak. Iya, transparansi. Betul, transparansi. Saya senang ke Pak Paul ini cuma satu. Walaupun saya mau berdebat apapun salah paham, yang penting saya senang dengan Pak Paul selalu bicara transparansi. Silakan beropini gitu. Tapi kalau bicara materi, bicara uang, transparan, keterbukaan. Sehingga di sini tidak ada saya juga tidak ada segan-segan untuk memberikan diakonia gitu. Karena enak gitu. Bagaimana ya? Saya seperti ada bagaimana kelegaan gitu. Tidak menghitung gitu. Karena ini konteksnya transparansi itu aja kok. Kalau berdialog silakanlah, dialog politik salah paham nggak apa-apa lah. Tapi kita balikan dulu ya, panas ya. Amerika panas kembali. Ya, Donald Trump mengatakan orang-orang Islam ini adalah sampah. Sampah apa namanya tadi? Garbage. Sampai dia bilang, bukan gue yang ngomong lu yang ngomong. Bilang tadi ya, gitu. Garbage Pak, benar. Kocak juga tadi ya. Iya, memang boleh dikatakan hellhole, jadi lubang neraka. Tapi nggak apa-apa tinggal turunkan hati-hati nih. Itu Pak, dia ulang-ulang garbage. Dia bilang itu sampah. Iya, gila ya. Itu ya. Tapi Pak ini saya bilang dia itu pakai teori personifikasi. Iya. Dia menunjukkan ke suatu negara, yang tempatnya si Ilham Omar ini. Tetapi itu sebenarnya mengarah ke Islam. Itu konteksnya, cuma dia takut bicara Islam. Jadi karena itu Pak Parmesta. Oh ya, thank you, Shalom SK. Salam sejahtera dulu SK. Jadi bukan saja Trump dan masyarakat USA, Eropa dan bahkan seluruh 8 miliar dunia. Jadi 8 miliar dunia nanti juga akan semakin paham, mengerti siapa dan apa itu Islam. Jadi sekarang Trump masih karena di negara yang masih menjunjung respect terhadap sesama, bahasa dia masih dijaga ya. Nanti akan ada saatnya semua dunia, bukan hanya Trump, bahkan pemimpin dunia termasuk di Inggris, Prancis, Eropa, Asia, bahkan termasuk di Indonesia pun saya yakin akan mencak-mencak itu lebih parah lagi, bahwa Islam inilah sumber malapetaka, sumber bencana, sumber kebiadaban, sumber kehancuran, sumber kebarbaran, sumber kebodohan, itu akan lebih clear lagi, lebih jelas lagi, lebih berani lagi. Nah, apa yang membuat semua itu bisa terjadi? Ya karena internet, karena wifi, karena teknologi Kalau dulu mungkin nggak terlalu banyak tahu kebiadaban tentang Islam, hanya segelintir orang bahkan boleh dibilang sarjana-sarjana yang memang khusus belajar tentang Islam, begitu. Segelintir orang. Kalau sekarang semenjak internet mungkin baru berapa tahun katakan YouTube, TikTok, Instagram, Facebook,
Itu mungkin ya taruhlah 15 tahun inilah belakangan ini. Ya. Tetapi 15 tahun ini saja sudah memberikan daya daya hancur yang luar biasa buat Islam, buat dunia Islam. Jadi dengan internet wifi ini itu sudah menyebabkan kerusakan yang mungkin bisa jadi 1000 kali lebih 1000 kali, bahkan akan menjadi 10.000 kali, 100.000 kali lebih eh, daya rusaknya itu lebih 10.000 kali daripada bahkan 100.000 kali nanti ke depan dari perang salib, ya. Kalau dalam perang salib itu hanya membuat kerugian di Islam berapa ratus ribu, nah ini mungkin akan berapa miliar, ya, yang akan mempertanyakan dan ke depan akhirnya meninggalkan, ya, karena seluruh dunia akan mengetahui tentang kebiadaban dan ajaran Islam, begitu. Siapa Muhammad, teladannya, pemimpin-pemimpinnya, ulama-ulamanya, ya, yang mulutnya manis semua, tindakannya nggak sesuai, ya, bertolak belakang. Nah, sekarang di ruang-ruang internet itu sudah mulai banyak, jutaan, mungkin akan menuju kepada ratusan juta orang, bahkan miliaran orang, ya. Bahkan ke depan akan terus lagi menjadi 5 miliar, 7 miliar orang. Itu akan menertawakan, akan menjadi ajaran Islam itu menjadi ejekan, ledekan, bulian, begitu, ya. Jadi berkat internet lah, bersyukur, ya, para saintis Eropa, Amerika Barat, ya, yang makan babi dan yang nggak percaya kepada Allah Eswetong, itu menemukan teknologi internet ini sehingga setiap data, informasi, sejarah itu bisa dikupas tuntas tanpa bisa dihalang-halangi, ya. Jadi orang akhirnya dunia Islam itu bisa mengakui kalau sebelum zaman internet itu bisa ngomong setan lah, iblis lah yang menjadi penjahat di dalam Islam, di dalam dunia Islam. Tetapi sekarang abad sekarang ya internet lah, wifi lah yang menjadi musuh, yang menjadi penjahat terbesar di dalam dunia Islam, begitu. Jadi kalau kembali ke abad sebelum ke abad lah katakan, ya, wifi ini udah menjadi kayak ini apa tuh, kriptonit itu kayak itu loh, yang kalau kita nonton film Superman kan ada kristal, ya, yang warna hijau itu. Nah, kalau di film Superman itu semacam kayak kristal yang ada radiasi beracunnya yang membuat dia melemah, ya, dan bisa membunuhnya. Nah, begitu juga lah ini sekarang wifi, internet ini dengan produk-produk turunannya, ya, nanti Instagram, TikTok, dan nanti mungkin ke depan apalagi dengan digital 6, digital 7 nanti ke depan lebih dahsyat lagi, AI segala macam, Muhammad segala macam, tingkah lakunya umat Islam itu bisa digambarkan secara visual sehingga bisa ditangkap sekalipun mereka yang masih sekolah, orang-orang Muslim yang masih banyak mayoritas kelas SD lulusannya, ya, 60% di Indonesia itu SD, belum lagi di Afrika lebih lagi, ya, yang lulusan SD nggak sekolah, di Afghanistan kan begitu, ya, di Pakistan, ya, kan banyak Muslim itu kenapa masih berpegang Muslim karena masih kurang pendidikan, kurang literasinya. Nah, nanti dibantu oleh internet sehingga artificial intelligence, gambar-gambar, image, video-video yang membuat gambar-gambar visual sehingga lebih mudah mereka itu belajar karena kemampuan literasi mereka kan rendah. Nah, itu menjadi sangat wifi itu menjadi kelemahan dan kerentanannya Islam, kerentanan utamanya Islam, ya. Nah, mereka akan membunuh doktrin Islam, ajaran Islam, dan
apa namanya tuh, penyiaran Islam, ya. Jadi kalau kita flashback ke abad 15 sebelum ditemukannya mesin cetak, ya, oleh Johannes Gutenberg, ya, itu abad 14-an, ya, kalau salah 1440 atau 1450, saya lupa, itu orang Jerman, ya. Nah, dulu itu kan untuk tulisan-tulisan itu lebih banyak di dominasi oleh para pendeta, oleh member-member gereja saja, begitu, ya, dimonopoli oleh mereka selama berabad-abad, ya. Karena dulu kan tulisan-tulisan itu hanya berupa balok-balok kayu, ya, cetakan itu bentuknya balok-balok kayu, jadi terbatas, dan semuanya hanya ada mungkin disimpan di gereja segala. Jadi orang kalau mau baca library hanya member gereja dan para pendeta. Belum lagi tulisannya kayak Alkitab itu kan dulu masih tulisan Latin, ya, belum ditulis dalam bahasa lokal Jerman lah, Amerika lah. Amerika kan belum ada, ya, 1415, bahasa-bahasa dunia pada saat itu, bangsa-bangsa yang ada pada saat itu, ya. Nah, itu berabad-abad dikuasai oleh para pendeta dan mungkin sarjana-sarjana saja, ya, bahkan juga sarjana-sarjana tertentu. Sehingga dulu kan juga kenapa dari Katolik itu akhirnya ada Protestan, ya, ada Martin Luther, ya, karena model Gutenberg ini akhirnya bisa dibaca. Bahasa Latin itu bisa ditransfer, ditranslate ke seluruh bahasa lokal dan dicetak dalam bentuk massal, sehingga orang-orang awam memahaminya. Terus orang model kayak Martin Luther itu sehingga mengajarkannya lebih mudah, lebih gampang, ya. Di dalam perdebatan umum pun dia akhirnya bisa memenangkan opininya bahwa keselamatan itu adalah cuma-cuma anugerah Tuhan, bukan diperjualbelikan dengan uang, dengan model-model manipulasi korupsi yang ujung-ujungnya uang. Nah, akhirnya kan terbongkar. Nah, akhirnya ajaran-ajaran yang menyesatkan dari gereja, ya, yang ya mungkin bisa jadi pemimpinnya hedonisme karena uang, lagi-lagi uang, ya, yang jadi sumber malapetaka dan menyesatkan, akhirnya bisa dikonter dan akhirnya ya lahirlah Protestan. Nah, tetapi abad reformasi dari Katolik ke Kristenan ini, Kristen Protestan pada saat itu akhirnya membuat terus itu kan dengan percetakan itu dibaca umum, ya, sampai kepada industrialisasi, ya, 17 18 terus akhirnya melahirkan sampai abad 19 lebih banyak lagi dicetak, apalagi sekarang di abad 20 21 ini dengan internet begitu mudahnya komputer, bahkan tinggal translate, nggak mengerti pun bisa, bahkan nanti ke depan pun orang yang nggak bisa bahasa Inggris pun juga tinggal translate, ya, bisa dimengerti dalam bahasa Sunda kah, bahasa Jawa kah, bahasa itu semua orang bisa ngerti, ya, dengan kemajuan teknologi ini, apalagi nanti digital 6, digital 7 kan. Nah, jadi luar biasa, dan Kristen sudah melewati masa-masa modernisasi seperti itu, ya, perdebatan-perdebatan yang dulu menentang pun oleh pemimpin-pemimpin gereja, ya, bisa juga itu dulu di penjara, dibunuh, ya kan. Dan itu sudah banyak terjadi dulu, ya, di abad-abad awal 3, 4, 5, 6, 7, ya, sampai bahkan sebelum mesin cetak ini, bahkan abad 6, 15, 16 saja masih terjadi begitu, ya. Nah, tetapi ke sini sekarang ya sudah menikmati karena perdebatan-perdebatan itu sudah menjadi lumrah di kalangan Kristen, ya. Alkitab dipertanyakan, teologianya diuji, perdebatan ini nggak ada problem. Nah, tetapi berbeda dengan Islam. Islam ini nggak boleh dipertanyakan. Islam ini bahkan kalau kamu ada pertanyaan-pertanyaan yang hanya berdasarkan logikamu, hanya berdasarkan pertanyaan saja, ya kamu sudah bisa dianggap kafir, kamu dianggap bidah, ya. Nah, jadi semuanya itu selama ini ya dimonopoli oleh ulama-ulamanya, ya. Setelah Muhammad, terus zamannya Ali, khilafah pertama, wah,
semua orang yang keluar murtad aja itu dibunuh, ya kan, boleh dibunuh. Siapa lagi orang-orang yang mempertanyakan dianggap bidah. Nah, jadi akhirnya itu dipertahankan terus-menerus. Nah, tetapi dulu kalau belum zamannya mesin cetak, belum zamannya internet, belum zamannya internet yang seperti sekarang terutama, ya itu gimana mau dihalangi, nggak bisa lagi, ya cengkraman oleh otoritas kerajaan Islam atau khilafah Islam atau pemerintahan Islam atau ulama pemimpin Islam, ya udah nggak bisa lagi. Internet ini begitu larang ataupun ditangkap ataupun dibunuh atau dipenjara, akan keluar lagi ribuan bahkan jutaan lagi model-model yang lain, bahkan YouTube, Instagram, TikTok yang lain yang akan menambah parah lagi, ya. Mau betapa nggak tahan ujinya Islam itu dipertanyakan dan dikritisi. Oh, main penjara aja, main tangkap aja, akhirnya akan mempermalukan dan semakin melemahkan Islam. Nah, Islam ini belum siap dan nggak akan pernah bisa siap karena model teladannya dan model pengajarannya, doktrinnya, sejarahnya ya seperti itu. Gimana mau bisa? Ya, nah, sehingga akhirnya ya yang ada melalui kadrun-kadrun yang bodoh ya tinggal main bom, intimidasi, bubarin gereja, negara-negaranya lewat APBN, intimidasi. Kemarin aja saya baca itu pesantren apa tuh yang kemarin kebakaran, yang rubuh ya, itu dikasih berapa? 80 miliar apa 120 miliar pakai uang APBN. Gila, pesantren milik pribadi gara-gara menaknya NU dikasih pakai uang APBN 120 miliar kalau nggak salah itu bangun lagi. Ya cara-cara itu makin di itu kan ditampilkan di Detik, ya Detik News itu. Ya dibaca orang. Islam sekali, oh ini disimpan dalam memori dia. Lama-lama ada cerita lagi pemboman, cerita lagi pemerkosaan, ada lagi tukang kawin, cerai segala macam. Ya 10 kali 20 kejadian lama-lama lunturlah imannya mereka. Nggak mau lagi lah mereka ikut. Ya mulai tinggalin sholat lah, mulai mereka akhirnya udah sekuler, entah itu ateis, agnostik, atau dia pindah ke agama yang lain. Ya. Jadi perpindahan Islam ini bukan sebenarnya karena apologet itu sedikit lah, dan itu hanya menceritakan dari sebelum-sebelumnya yang sudah banyak itu dari historis ini yang bisa dicari. Kalau kita cerdas ya tinggal cari di Google juga gampang itu ya, semuanya ada itu sekarang. Jadi cengkraman Islam ini udah nggak berlaku lagi. Arab Saudi saja yang dulu begitu ketat main penggal-penggal saja, di mana ada orang yang murtad bisa dipenjara, dipenggal, ya. Sekarang nggak bisa apa-apa lagi, akhirnya nyerah ya sekuler. Ini kalau nggak makin ditinggalin. Ya, jadi di Arab Saudi kalau ditanya dari 10 orang ya mengaku 25% penduduknya sudah nggak percaya lagi agama Islam, dan mereka udah cuek terhadap agama, ya. Bahkan mereka udah lepas jilbab begitu, ya. Di Iran lebih lagi banyak lagi, ya. Rata-rata perempuan minimal 25%, 40% lepas jilbab. Bahkan kalau dibebasin lagi kembali ke sekuler ya udah lepas itu, ya. Di mana masjid-masjid lagi udah pada sepi orang, nggak ada yang mau, ya. Nah, jadi banyak itu udah pasti ditinggalkan. Di Amerika itu yang datang yang memang lahir sebagai Islam ya boleh dibilang 25% udah pada murtad, ya, karena faktor pendidikan akhirnya mereka punya daya kritis, daya tanya, karena punya literasinya lebih baik lagi, lebih bagus lagi, mempertanyakan. Dia nggak percaya, di mana mungkin ada nabi yang ngawinin anak kecil umur 6 tahun dikawinin, mana ada yang mereka akan mempertanyakan, mana mungkin orang itu kan hak pribadi, orang mau berpindah agama kok kalau murtad bisa dibunuh, ya. Mana mungkin kok Muhammad ini melarang anjing itu haram, musik itu haram, ya, perbudakan tapi nggak apa-apa.
menikahi anak kecil nggak apa-apa, poligami 4 istri, gimana ya? Muhammadnya ya Islam ini Muhammadnya lebih, gimana? Dan akhirnya diikutin itu berapa juta orang Muslim itu yang istrinya mungkin kawin siri lah segala, ceraiin lagi ya, puluhan itu. Bahkan siapa tuh yang Islam yang siapa yang dulu kita pernah kerjasama di Malang itu, yang tompel itu katanya siapa? Penginjil siapa tuh yang di Malang itu tuh yang bekas dulu penjahat juga lah katakan. Ini kan kesaksian kan sampai 21 istri itu kawin cerai. Akhirnya sekarang masuk Kristen satu lah udah ya, ditinggalkan. Nah, saya juga banyak cerita tuh yang kawin udah sampai 11, akhirnya setelah masuk Kristen ditinggalkan satu, akhirnya yang yang kembali kepada istri utamanya, istri tuanya, begitu. Udah nggak lagi fokusnya kepada seks, begitu, kedagingan, keduniawian, begitu. Ya, jadi sekarang udah jadi bahan ledekan, ketawaan, bulian. Ya akhirnya yang muslim-muslim juga udah jadi malu lah ikutin ajaran Muhammad modelnya begitu. Ya, ajaran Muhammad ini, Quran, hadis ini begitu gampang, nggak tahan uji, menjadi bahan ledekan, bahan ejekan, bahan bulian, bahan ketertawaan. Nggak mampu lagi untuk menjawab, nggak mampu lagi tahan uji. Ya kalau udah nggak tahan uji ya udah ambruk lah, ya udah tinggal nunggu tsunami kemurtatan di mana-mana. Nah, jadi saya rasa dunia Islam saja, bukan hanya dunia Islam, tetapi juga orang-orang Barat di Amerika model Trump, pemimpin-pemimpin dunia seperti di Itali Meloni, di Belanda seperti siapa yang bekas ketua Indonesia itu, yang neneknya Sukabumi itu, yang mau jadi PM juga, Perdana Menteri itu kan, Prime Minister Belanda. Saya jadi lupa itu. Geert Wilder. Wilder. Geert Wilder. Geert Wilder. Jadi tahu semua, Hongaria, ya, Polandia, PM-nya, pada tahu. Ya sekarang mulai ke Norway, ke Scotland, ke Irlandia, dan sekarang penduduk-penduduk asli Barat, ya Jerman, ya udah pada tahu, akhirnya ngebongkar. Ini tinggal nunggu waktu. Lu semakin biadab, semakin ini lagi, ya semakin habis, makin gampang dideportasi atau lu nyerah, lu murtad begitu. Sebentar Pak, saya ada tamu sebentar. Saya ini dulu. Oke, buset, malam-malam ada tamu Pak. Oke, saudara. Memang itu tadi ya, internet ini membongkar semuanya. Ya, selain internet itu yang membongkar apa? Ya kebiadabannya orang-orang Islam ini sendiri, terlalu agresif. Ya, geeran. Dia pikir Allah akan membela, nggak taunya Allahnya ada di jambannya Nabi 26. Repot kan kalau Allah sudah di jamnya 26, tiap hari saya berak keluarnya Allah, saudara. Anda boleh percaya, boleh enggak, saya berak tiap hari keluarnya Allah. Ya kan? Beneran ya. Keluarnya Allah itu saya berak itu. Nah itu memang ya saudara ya, Anda Islam ini salah langkah. Sama seperti ketika iblis ya menginginkan kematian Yesus. Dia pikir dengan kematian Yesus ya maka keselamatan bubar, nggak taunya salah langkah iblis ya. Dia mencoba membunuh Yesus. Tetapi kematian Yesus justru menjadi kemenangan Yesus dan kekalahannya iblis. Sama seperti Islam, dia pikir dia memangsak ya Barat. Lupa ada Tuhan Yesus di sini dan ada Nabi 26 yang selalu memberitakan Tuhan Yesus. Ya, dan memberikan diakonia dengan all out, sepenuh hati. Memberikan teladan kepada jemaat. Ya kan?
Memberikan teladan kepada jemaat. Makanya ya, kalau seorang pemimpin tidak bisa diteladanin hidupnya, ya repot saudara. Ya, kalau kamu lebih suka membeli gedung yang mewah daripada hidup sederhana, lalu apa yang mau diteladanin? Ya, saudara ya. Apa yang mau diteladanin? Jemaat itu akan kalap, ya kan? Lihat, gara-gara pendeta-pendeta hedonisme. Akhirnya semua di TikTok ini semua pada cari duit semua kan? Iya kan? Coba Anda lihat orang-orang yang pernah belajar sama saya, ya hidupnya sederhana. Asal dia belajar berjemaat di tempat kita ya, komunitas kita semuanya ya belajar hidup sederhana. Nah itu semua pilihan pada Anda. Apakah Anda akan bergaya hidup hedonisme atau Anda ingin meneladani hidup saya, ya kan? Pak Andi mau nambahin, Pak Andi atau Pak Permesta?